Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Komang Hadis Muli dengan NIM 1965068 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang review materi rekayasa perangkat lunak tentang Unified Modeling Language atau UML. Memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain. Unified karena mengkombinasikan metode UOP yang sudah ada sebelumnya. Modeling karena digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Language karena berisi sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Apa itu UML? UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma atau berorientasi objek. Pemodelan atau memodeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Unified Modeling Language (UML) didefinisikan diagram-diagram berikut ini. Use case diagram, class diagram, behavior diagram, state chart diagram, activity diagram. Interaction diagram dibagi menjadi dua, yaitu sekuensi diagram dan collaboration diagram. Komponen diagram dan development diagram. Use case diagram. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara suatu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Berikut adalah lambang use case diagram. Yang pertama ada aktor, menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Hubungan di mana dependensi, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Generalization, hubungan di mana objek anak atau descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau inspektor. Include mendefinisikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Kemudian ada extend, menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dan use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Sistem memspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Use case, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terstruktur bagi suatu aktor. Collaboration, interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dan jumlah elemen-elemen atau sinergi. Node adalah elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Dan berikut ada simbol use case, ada juga aktor, extend, dan include. Use case, berikut ada use case diagram dari pembukaan rekening. Di sini ada nasabah. Lalu ada hal yang pertama dilakukan yaitu buka rekening, lalu simpan uang. Di sini ada batasan untuk penyimpanan pertama yaitu 200.000, lalu kemudian ambil uang, lalu tutup rekening. Dalam pembuatan use case diagram tidak bisa tidak bisa dilakukan secara acak, harus berurutan. Kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain, serta dimasukkan pula atribut dan operasi. Berikut adalah contoh dari kelas diagram dari data swalayan.
Di sini ada pembeli, ada pegawai, ada supplier, lalu di sini ada barang. Selanjutnya state card diagram. State card diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya. Suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Pada umumnya, state diagram menggambarkan kelas tertentu atau satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state card diagram. Dan berikut contoh dari state diagram presensi. Ada mahasiswa presensi, kemudian kirim data presensi, lalu data diterima oleh server, lalu data yang diterima oleh server akan dikirim ke data yang terproses, lalu daftar data yang telah diterima akan menuju ke ubah status record terkirim. Lalu di sini akan ada pilihan, jika ada akan lanjut ke tahap selesai, jika tidak ada akan kembali ke kirim data. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dari sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Dan berikut adalah contoh activity pendaftaran pasien baru. Sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan sistem menunjukkan interaksi proses yang diatur dalam urutan waktu di bidang rekayasa perangkat lunak. Ini menggambarkan proses yang terlibat dan urutan pesan yang dipertukarkan antara proses yang diperlukan untuk melaksanakan fungsionalitas. Dan berikut adalah contoh dari sequence diagram. Selanjutnya ada collaboration diagram. Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada sewaktu penyampaian message. Setiap message memiliki sequence number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1, message dari level yang sama memiliki prefix yang sama. Dan berikut ada contoh dari komponen diagram. Selanjutnya ada development atau physical diagram, menggambarkan detail bagaimana komponen dideploy dalam infrastruktur sistem di mana komponen akan terletak atau pada mesin, server, atau piranti. Bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Dan berikut adalah contoh dari development atau physical diagram. Dan di sini ada tugas individu, yaitu cari dan buat use case dari aplikasi dan pelajari buat review untuk masing-masing alur dari use case tersebut. Jadi di sini saya mengambil aplikasi OVO, di mana aplikasi OVO adalah aplikasi pintar yang memberi kemudahan dalam berinteraksi atau OVOcast, serta berfungsi untuk mengumpulkan poin di banyak tempat atau OVO Points. Dan berikut adalah contoh dari use case dari aplikasi OVO. Dari gambar di atas terdapat user, di mana user adalah orang yang dapat mengakses data menggunakan aplikasi OVO, mulai dari login aplikasi hingga melakukan aksi terhadap aplikasi seperti top up, saldo, transfer, dan payment. Selanjutnya ada register. Register adalah langkah pertama yang dilakukan user ketika ia tidak mempunyai akses pada aplikasi OVO. Lalu ada login. Setelah mendapatkan akun, user harus melakukan login agar dapat mengakses berbagai fitur aplikasi OVO. Lalu ada top up, suatu kegiatan yang dilakukan user untuk mengisi ulang saldo OVO. Terdapat dua pilihan alternatif untuk melakukan top up saldo, yaitu mulai dari ATM dan internet banking. Transfer. Transfer berfungsi untuk mengirim atau membagikan saldo dalam aplikasi OVO ke pengguna lain, baik sesama OVO atau ke rekening tertentu. Payment. Ketika user memilih menu payment, maka user dapat melakukan pembayaran lewat aplikasi. Sekian dari video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.